Anda mesti mendapatkan tempat pribadi Anda dengan Kristus. Komitmen dengan waktu dan tempat itu untuk mencari Tuhan. Itu artinya tempat kudus, makanya saya bilang apa? Ini replika, ada makna di dalamnya. Dan kenapa kita nggak bisa hanya 5 menit, 10 menit? Yesus berkata, tidak dapatkah kau berjaga-jaga 1 jam dengan saya? Itu bukan sebagai hukum Taurat, check log, check in, dan check out. Bukan. Tapi kalau kita mau betul-betul terima sesuatu dari Roh Kudus, harus luangkan waktu. Bukan karena Tuhan itu lamban, tapi karena kita perlu waktu untuk adjustment, untuk bisa transisi dari dunia ke hadirat Allah. Meskipun Allah ada di mana-mana, saya tidak berbicara tentang kehadirannya yang di mana-mana. Anda nggak usah doa, di night club Allah juga ada. Tapi tidak mengubah apa-apa, bukan? Saya berbicara tentang mencari hadiratnya, yang bukan maha hadir, tapi persekutuan dengan dia. Itu perlu sengaja. Itu perlu sengaja. Nah, karena itu kita perlu untuk mencari dia dengan sungguh-sungguh. 1 jam itu karena apa? Karena manusia, daging manusia. 10 menit pertama paling hanya untuk mematikan daging. 10 menit berikutnya baru untuk tenang. 10 berikutnya baru bisa mulai dengar suara sepoi-sepoi basah. 10 menit berikutnya baru bisa benar-benar menyembah. Baru betul-betul hati itu naik ke tahta. 10 menit berikutnya baru bisa terima rema. 10 menit berikutnya baru mengalami terobosan dalam spiritnya. Saya nggak yakin setiap kita ini betul-betul membangun mesbah kita itu sehari lebih dari 10 menit atau tidak, saya nggak tahu. Tapi kalau Anda mau melihat pekerjaan Allah increase, karya-karya ilahi increase dalam pernikahan, anak cucu, keluarga Anda, carilah Tuhan. Bapa, Engkau sangat mencintai jemaat ini. Hamba tahu dengan segenap hati Engkau akan memberkati kami karena kami mencari Engkau. Luputkan kami daripada melihat manusia, sembunyikan hamba-hambamu yang melayani di depan mata orang di balik salib Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada kami, beri kami sesuatu yang baru dalam spirit kami, untuk kami bisa maju bersama dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Shalom semua, silakan duduk. Sebelum saya berkhotbah menyampaikan firman Tuhan hari ini, saya buka rahasia dulu. Sebenarnya di kebaktian 3 sekarang ini sudah direncanakan tadi untuk hanya video saya dari ibadah kedua ditayangkan. Karena saya keletihan, badan saya terus terang saya kecapean. Luar biasa, ya nggak mau pakai kata luar biasa untuk capek, tapi capek sekali. Beberapa orang yang tahu saya agak pucat karena badan saya butuh istirahat. Tapi tadi barusan 4:30 saya berjalan kembali ke Cempaka, tadi ada urusan sedikit. Saya lihat mobil-mobil penuh parkiran. Hati saya tergerak. Saya bilang saya nggak tega, saya harus khotbah. Saya lari dari rumah, datang kemari, dadakan semua ini itu disediakan. Hati saya merasa Tuhan sangat cinta Anda. Saya nggak boleh kecewakan Anda. Termasuk yang live streaming semua. God really loves you. Saya nggak tahan lihat mobil Anda di luar parkiran sana sepanjang jalan Cempaka. Saya nggak bisa tinggalkan Anda. Saya harus berkhotbah sekarang. Semoga saya bisa memberikan yang terbaik agar Anda semua maju dalam iman. Pada yang live streaming juga, God bless you, God loves you. Tuhan tahu di mana Anda berada dalam hidup ini. Serahkan hidupmu pada Tuhan. Dia pasti akan bekerja dengan luar biasa. Hari ini saya mau bicara tentang hadirat Tuhan kepada Anda. Yap. Hadirat Tuhan. Seperti yang di depan sini, tolong siapkan ya dadakan, mestinya video sekarang harus munculkan kembali ayat-ayat yang saya sediakan tadi pagi dan siang. Hadirat Tuhan masih dalam nuansa ku percaya mujizat. Apa itu hadirat Tuhan? Dulu awal-awal di tahun 1900 sekian, waktu saya datang ke Mawar Sharon, ada sebuah pelang lampu di sebelah sana tulisannya, selamat datang dalam hadirat Tuhan. Bagi Anda yang jemaat lama, Anda tahu apa yang saya katakan. Pelang lampu itu warna putih. Sekarang nggak cocok untuk desain kita, apalagi untuk zaman ini. Itu nggak cocok dekorasinya. Tapi jangan pernah lupakan spirit itu, semangat itu harus tetap ada di dalam diri kita. Itu DNA-nya gereja Mawar Sharon. Yang paling penting dalam sebuah gereja itu hadirat Allah, bukan acara atau programnya loh, bukan pengkhotbahnya. Yang penting dalam kehidupan kita orang percaya juga hadirat Allah. Itu yang membuat perbedaan. Kalau kita punya hadirat Tuhan. Karena itu izinkan saya hari ini banyak bicara tentang
perkara ilahi ini. Mari kita baca bersama-sama Ibrani pasal 9 ayat 1 sampai 5. Tempat kudus di bumi dan di sorga. I love you. Mestinya kalau ada begitu, ada katakan kembali I love you too atau apa gitu ya. Yang romantis sedikit dulu jadi anak Tuhan. Ya, I love you. Thank you. We love each other. Kita saling mencintai. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Ayo, nggak boleh tanggung kalau tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tempat kudus di bumi dan di sorga, mari kita baca bersama-sama dengan keras namun teratur ayat 1 sampai 5. Siap? 1, 2, 3. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Di belakang tirai yang kedua, terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi manah, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan lolo batu yang bertuliskan perjanjian. Dan di atasnya kedua kerup kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Tetapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Interesting sekali. Menarik. Penulis Ibrani mengatakan bahwa hal ini yang kita baca tadi ayat 1 sampai 4 tidak bisa kita bicarakan sekarang. Justru kita harus bicara dengan terperinci setelah 2000 tahun, bukan? Mari kita bicara tentang hadirat Tuhan, sebab tempat kudus di bumi dan di sorga ini bicara tentang hadiratnya. Kita lihat dulu ayat 2. Saya mau bicara lebih terperinci sama Anda. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dan meja dengan kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Ini ayat semuanya profetik, simbolis. Ini replika dari hadirat Tuhan di perjanjian lama. Setiap perabotannya punya makna rohani di dalamnya. Tempat kudus ini istimewa. Di sana orang Israel zaman dulu bersekutu dengan Tuhan, gak bisa langsung datang, harus lewat imam. Sekarang kita semua bisa masuk hadiratnya dengan bebas leluasa, di mana saja, kapan saja. Ini adalah replika seperti saya katakan tadi. Ini hadirat Tuhan. Nah, sedangkan orang-orang, kalau kita melihat kemah itu, coba dikeluarkan denahnya di depan sini. Anda bisa lihat yang sebelah sana, ya. Di luar sana yang warna merah adalah dunia. Masuk ke dalam gerbang itu masih outdoor, di halaman terbuka, itulah yang disebut dengan pelataran. Di pelataran itu kalau siang hari ya kena terik matahari. Tetapi ketika Anda masuk ruang indoor pertama, namanya tempat kudus, sudah gelap gulita. Tidak ada cahaya kecuali lampu menorah. Atau kaki dian itu yang Anda lihat tadi itu ada lampu 7 kaki itu, itulah kaki dian. Dan di dalam tempat kudus, di dalam indoor, sebuah ruangan itu begitu gelap karena memang dirancang oleh desain Tuhan agar eksklusif, agar menjadi seperti ruang doa tanpa jendela. Dikasih berbagai macam lapisan kulit binatang agar jangan sampai dari luar maupun dari dalam tembus pandang. Cahaya sang surya berhenti di imigrasi ini. Tidak bisa masuk tanpa visa Tuhan. Ini adalah tempat keintiman. Tempat kudus itu tempat keintiman. Itu yang kita sebut tiap hari sebagai anak-anak Tuhan saat teduh. Yang Yesus dengan luapan hatinya di Getsemani dia berkata, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Kenapa kita kalau katakan lagi berdoa kita pejamkan mata, atau kita saat teduh gak bisa di tempat rame-rame, harus tempat eksklusif. Bisa jadi di kamar tidur kita atau di kamar doa, atau pada waktu kita punya waktu intim dengan Tuhan, waktu semua orang pergi. Ibu rumah tangga mungkin pada saat dia lagi potong-potong sayur, siapkan makanan, dia sendirian sesudah pulang dari pasar,
Suami udah pergi kerja, anak sudah sekolah, dia bisa berbincang-bincang dengan Tuhan. Cari tempat eksklusifmu untuk berlama-lama dengan dia. Tuhan mau itu. Saya dulu waktu baru bertobat, tempat saya saat teduh itu laundry room. Tempat saya juga terima bahasa lidah. Tempat cuci baju dengan mesin cuciannya. Karena tempat itu persis berada di depan WC, karena saya tidur, kamar tidur saya itu ada di bawah tanah, basement di Kanada. Dan satu-satunya tempat, karena saya sharing kamar dengan koko saya, satu-satunya tempat tuh saya bisa dapat privacy adalah di laundry. Kamar lain sudah diambil oleh teman saya yang ngekos di sana atau adik saya yang ada di atas. Ruang tamu nggak mungkin bisa konsentrasi, orang wirawiri. Kalau pergi ke dapur atau ke ruang makan, nggak jadi doa saya, pikirannya ke yang hauja terus. Anda mesti mendapatkan tempat pribadi Anda dengan Kristus. Komitmen dengan waktu dan tempat itu untuk mencari Tuhan. Itu artinya tempat kudus, makanya saya bilang apa, ini replika, ada makna di dalamnya. Dan kenapa kita nggak bisa hanya 5 menit, 10 menit? Yesus berkata, tidak dapatkah kau berjaga-jaga 1 jam dengan saya? Itu bukan sebagai hukum Taurat, check log, check in, dan check out. Bukan. Tapi kalau kita mau betul-betul terima sesuatu dari Roh Kudus, harus luangkan waktu. Bukan karena Tuhan itu lamban, tapi karena kita perlu waktu untuk adjustment, untuk bisa transisi dari dunia ke hadirat Allah. Meskipun Allah ada di mana-mana, saya tidak berbicara tentang kehadirannya yang di mana-mana. Anda nggak usah doa, di night club Allah juga ada. Tapi tidak mengubah apa-apa, bukan? Saya berbicara tentang mencari hadiratnya yang bukan maha hadir, tapi persekutuan dengan dia. Itu perlu sengaja. Itu perlu sengaja. Nah, karena itu kita perlu untuk mencari dia dengan sungguh-sungguh. 1 jam itu karena apa? Karena manusia, daging manusia. 10 menit pertama paling hanya untuk mematikan daging. 10 menit berikutnya baru untuk tenang. 10 berikutnya baru bisa mulai dengar suara sepoi-sepoi basah. 10 menit berikutnya baru bisa benar-benar menyembah. Baru betul-betul hati itu naik ke tahta. 10 menit berikutnya baru bisa terima rema. 10 menit berikutnya baru mengalami terobosan dalam spiritnya. Saya nggak yakin setiap kita ini betul-betul membangun mesbah kita itu sehari lebih dari 10 menit atau tidak, saya nggak tahu. Tapi kalau Anda mau melihat pekerjaan Allah increase, karya-karya ilahi increase dalam pernikahan, anak cucu, keluarga Anda, carilah Tuhan. Dan menorah tadi adalah perabotan pertama yang disinggung di sini. Ada 7 kakinya. Tidak kebetulan bukan? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Tiap hari harus cari Tuhan. Dan meja sajian tempat roti itu fresh setiap hari. Para imam harus bake the bread atau harus mengoven bread atau bread apa? Roti itu harus dibuat tiap pagi baru, nggak bisa yang kemarin atau tadi. Berarti setiap hari Tuhan menyediakan lewat ketika kita mencari Dia, Tuhan tunggu kita cari Dia dulu, baru Tuhan memberikan pada kita pewahyuan baru untuk hari itu. Setiap hari ada cahaya sinar Tuhan untuk mewahyui kita. Kita ini bahaya loh. Kalau kita nggak sengaja cari Tuhan, kita terbawa arus dunia. Minimal dalam cara berpikiran, pagi hari bangun tidur langsung disambut dengan koran. Jadi kita semua ini sudah di brainwash oleh dunia. Udah cuci otak. Dari pagi melek mata, semua berpikiran sama. Bacaannya sama soalnya. Paling beda-beda sedikit-sedikit antara koran satu dengan koran yang lain. Langsung halaman pertama kita buka atau halaman terakhir yang kelihatan dulu, lalu kita mulai buka semuanya. Ya kan? Lalu kita nyalakan televisi, menunya juga sama, channelnya aja beda. Kita cari apa yang menjadi breaking news, kabar apa yang terkini. Dan kemana-mana kita pergi, kita tidak lebih daripada disinari oleh matahari. Di bawah matahari, di bawah sang surya membosankan, semua sama, tidak ada yang baru. Kalau Anda mau melihat sesuatu yang baru tercipta oleh kuasanya dalam kehidupanmu, Anda harus mencari sedikit lebih atas daripada matahari. Dan cahaya itu ditemukan di dalam ruang kudus. Itu cahaya Roh Kudus dan itu tidak dari dunia. Ketika dunia berkata, iya, Huan ya.
Gigi ganti gigi, bogem ganti bogem, mata ganti mata. Hanya orang yang hatinya tiap hari disinari oleh menorah yang bisa berkata, sana tampar pipi saya berikan pipi yang satunya. Dunia berkata gila, karena kita dianggap seperti orang dari planet mana. Semua di bawah matahari, pastilah gigi Graham ganti gigi Graham, pukul ganti pukul, bunuh ganti bunuh. Kamu ini orang spesies atau jenis apa? Jenis langka. Sorry deh, kalian semuanya santen atau bermandi matahari. Kami menerima pewahyuan dari atas sang surya. Itu yang membuat orang Kristen beda. Itu yang membuat hidup saya sebagai masa muda, anak muda juga beda. Waktu saya baru bertobat, saya memutuskan untuk naik tangga lebih tinggi daripada penerang langit yang ada di atas saya. Saya berkata seperti seorang pengkhotbah di dalam Alkitab berkata, segala sesuatu membosankan. Semua berputar-putar kembali kepada titik yang sama. Aku mau mencari tujuanku dari sesuatu, dan aku akan mencari tujuanku lebih tinggi dari itu. Teman-teman saya melihat, saya mulai hidup dengan cara yang berbeda. Ada dua reaksi yang saya tuai. Reaksi pertama, mereka yang silau kena sinar saya. Mereka mulai membenci saya, menjauhi saya, bahkan memanggil saya fanatik segala. Reaksi kedua adalah orang yang mulai melihat kebenaran dan berkata, kamu punya sesuatu yang aku selama ini cari-cari. Tolong beritahu aku rahasiamu. Saat itulah saya pimpin dan tuntun mereka kepada Kristus. Jangan jadi perempuan yang sama di luar sana yang kalau kumpul hanya menggosip. Anda tidak terima energi dari matahari. Itu orang duniawi. Anda terima energi, terima penerangan dari cahaya Tuhan. Di dalam gereja ada pewahyuan yang berbeda dengan pengetahuan umum di dunia. Di dalam gereja ada sinar Roh Kudus, akulah terang dunia. Karena itu orang dunia tidak mengerti cara kita berpikir dan bagaimana kita hidup ini sangat membuat mereka tidak memahami. Tapi kalau Anda terus setia kepada cahaya itu, Allah akan dipermuliakan lewat hidupmu. Ketika Allah melawat mereka suatu hari, mereka akan mengerti sebenarnya apa yang sesungguhnya terjadi. Bapak Ibu Saudara, saya dorong Anda untuk bangun hidup Anda. Jangan mau biasa-biasa, jangan mau ikut-ikutan cara dunia. Cari that which is beyond the sun. Seek Him who is above the sun. Sudah cukup dengan yang namanya santen. Sudah cukup dengan yang namanya bermandi matahari. Sudah waktunya kita bermandi dengan pewahyuan Allah. Di dalam Kristus, di dalam hadiratnya ada hikmat yang tak terselami, hikmat yang tersembunyi. Orang dunia berkata, kok kamu mengampuni sih, harusnya balas. Tetapi mereka tidak ngerti bahwa justru di dalam pewahyuan itu ada kuasa mujizatnya. Ketika kita ampuni terjadi pembelaan Tuhan. Kita mengalami kemenangan, terobosan. Ketika mereka membenci seperti orang dunia semuanya pasti melakukan yang sama. Mereka kena kanker, mereka stres, mereka terpuruk keadaannya. Tapi kita diluputkan dari semua. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu yang disebut dengan menorah. Tuhan sengaja tidak welcome matahari, cukup di luar saja. Di dalam hadiratku ada sinar yang lain. Dan dengan itu umatku akan hidup. Mazmur 119 ayat 105 bunyinya seperti ini. Munculkan di depan saja dengan teleprompter juga, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Terang dan pelita di sini bukan sang surya. Bukan surat kabar, berita pagi, breaking news, televisi, opini manusia, polling yang ada. No. Firman Tuhan. Bagaimana seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan firman Tuhan. Itu yang membuat anak muda di dalam Kristus beda dengan orang muda yang sia-sia di luar sana. Roma 12 ayat 1-2 munculkan di depan sini. Firman Tuhan berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Dengan kata lain, bawa badan itu masuk ke tempat kudusku tiap hari. Bawa tubuhmu masuk ke hadiratku, maka aku akan menyinari hatimu dan pikiranmu.
Bawa badanmu itu sebagai persembahan hidup. Bawa masuk, naik ke mezbah itu. Sebelum engkau turun kembali ke aktivitasmu setiap hari. Engkau bukanlah domba sembelihan, engkau adalah korban yang hidup. Yang bisa berjalan naik sendiri atas kemauanmu, atas pilihanmu engkau bisa berdoa atau malas berdoa. Dan dengan kakimu pula engkau akan turun dari mezbah itu masuk ke kantormu. Bawa badanmu ya, setor badan dan setor tubuh. Aku Tuhan akan menyinari hati dan pikiranmu dengan cahaya yang lain. Bukan sang surya. Engkau tidak akan hidup menurut standar dunia. Engkau juga tidak akan tunduk kepada peraturan dunia yang lemah ini. Engkau tidak akan tunduk kepada roh-roh dunia ini yang sudah dikalahkan. Engkau akan berhasil oleh karena Rohku. Itulah menorah. Lihat terus ayatnya. Munculkan kembali lagi di depan layar. Persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan pada Allah itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau semuanya bacaannya sama, maka kita semua akan menjadi serupa. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Itu cahayaku dalam hadiratku. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Hanya orang yang rajin masuk ke dalam hadiratnya lah yang akan menemukan kehendaknya. Yang menemukan kehendaknya. Kalau kita menjauh dari hadirat itu, kita tidak sungguh-sungguh saat teduh, kita pasti terbawa arus. Pasti. Kalau kita tidak betul-betul mencari Tuhan tiap hari. Saya sendiri tidak kebal loh Bapak Ibu Saudara. Saya kenal Tuhan 22 tahun, hari ini saya nuntun banyak orang di dalam hubungannya dengan Tuhan Yesus. Saya tadi pagi saat teduh, kemarin dulu juga. Dan gak asal-asalan 5-10 menitan. Karena saya tahu, sebagian besar waktu saya, kalau saya hidup 1 jam saat teduh tiap hari, tahu gak? 23 jam sehari saya itu dipanasi matahari. Saya itu dibombardir dengan duniawi sekeliling saya. 1 jam itu minimal bukan untuk kebal? Bisa ngerti maksud saya, tangkap ini. 2-3 jam mungkin keterlaluan. Karena matahari tidak bersinar sekian lama. Katakan jam 6 matahari terbenam. Minimal 12 jam 6 sampai 6 AM sampai PM. Saya harus berhadapan dengan perkara-perkara duniawi. Kalau saya tidak bangun rohani saya pendeta pun, saya pembicara kebangunan rohani pun, pengkhotbah pun akan luntur. Kunciku terletak pada walking daily with Jesus. Baca Alkitab tiap hari sekalipun saya bisa khotbah. Anda bisa kasih saya ayat mana aja saya bisa khotbah sekarang. Tapi itu tidak membuat saya punya alasan untuk tidak membaca Alkitab untuk saya, bukan untuk Anda. We have to eat. Mungkin tahun lalu atau kemarin saya makan steak 500 gram. Nggak masalah. Saya pernah dulu waktu pergi ke suatu negara, saya ditawari dan memang betul ada, dimunculkan steak 1 kilo. Apakah saya Goliat? Memang saya bisa makan sampai nek-nek bener, tapi besok saya akan lapar lagi. Tuhan telah set mesin kita secara fisik apalagi rohani untuk daily with Christ. Daily, give us today our daily bread. Berikan padaku hari ini makananku secukupnya. Itu makananku hari per hari ya Allah. Don't forget, jangan bangun mingguan. Jemaat kita ini sudah umur 20 tahunan. Setiap jemaatnya mesti punya mezbah. 1 jam itu gak seberapa. Kalau gak bisa 1 jam ya gak apa-apa. Mulai dulu 10 menit, 15 menit. Tapi harus mulai dulu sesuatu bukan? Firman-Mu pelita bagi kakiku. Terus terang saudara, saya gak bisa buat buku Before 30 itu. Kalau saya hidup saya di bawah sang surya, hanya berjemur matahari saja. Saya pasti menjadi Philip Mantova yang sama dengan orang muda di luar sana. Bukan berarti kalau saya berjemur Tuhan, hidup saya gak fun. Siapa bilang hidupku fun? Anda punya teman, saya punya lebih banyak teman. Anda punya kenikmatan, saya punya banyak kenikmatan. Anda punya keahlian, saya punya banyak keahlian. Malah dalam Tuhan segala sesuatu tidak ada mustahil bagiku. Aku dapat melakukan segala perkara dalam Dia yang memberiku kekuatan. Gua mau melukis, saya bisa melukis. Saya mau buat lagu, saya bisa buat lagu. I can do all things. Malah justru kebebasan. Ikut Tuhan itu malah justru bisa makan dari pohon manapun juga. Cuman bedanya antara orang muda yang lain dengan saya adalah mereka bisa merokok, big deal. Saya juga bisa. Bawa sini sigaret. Saya nggak mau aja. Tapi mereka nggak bisa berhenti ngerokok seperti saya. Who's lucky? Who's cool, baby?
That's the difference. Dunia berkata, you're not cool following Jesus. Come on, think again. Think again. Pikir lagi, pikir lagi. Saya mau beritahu ini, karena nggak cuma berhenti sampai sana, tapi ada perkara ajaib yang Tuhan sediakan dalam hadiratnya di menorah itu. Mazmur 25 ayat 14 bunyinya demikian. Muncul di depan aja. Dor, keluar. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Wow, bukan hanya kita bisa ketemu kehendaknya, bukan hanya kita bisa menemukan yang namanya hikmat Allah, tapi juga menemukan janjinya, mendapat janjinya. Itu luar biasa loh. Orang kalau dekat sama Tuhan ya, Bapak Ibu gini loh, ada beda logos dan rema. Bedanya di mana ayo? Logos itu tertulis. Rema itu hanya diberikan dalam hadiratnya ketika kita mencari Dia. Anda bisa baca Alkitab sekalipun ini firman Allah, tapi dia harus masih tetap di level logos atau tertulis. Tidak untuk Anda secara spesifik. Ketika Anda baca Kejadian sampai Wahyu, sampai Anda dari tidur bangun tertidur lagi. Kalau Anda cuma baca demi untuk pengetahuan atau hanya untuk mengkritik, hanya untuk studi sebagai textbook saja, Tuhan akan bicara. Tapi orang yang mendekat Tuhan dengan hati yang haus dan lapar, tiba-tiba ada firman yang boom melompat. Dan firman itu untuk waktu itu, saat itu, kondisi itu, just for you. Itu akan terjadi. Itu berubah logos jadi rema. Kadang-kadang tidak ada di dalam Alkitab. Tuhan kasih mimpi penglihatan seperti Yusuf. Janjinya diberitahukan. Kamu lihat bintang-bintang dan bulan itu. Dan matahari akan tunduk kepadamu. Kamu lihat berkas-berkas itu jumlah 12 semuanya akan tunduk sama kamu. Jumlah 11 maksudnya. Tuhan beritahu bahwa Yusuf suatu hari engkau akan menjadi gembala gereja Mauritian. Bukan itu, lain lagi. Pak Yusuf sini. Jangan beritahu. Aduh, mati aku. Ada live streaming ya. Ini bukan kok, ini hanya video Pak. Video, ini videonya korslet. Nah, Tuhan bilang, Yusuf suatu hari kau akan menjadi Perdana Menteri. Perjanjiannya diberitahukan. Tahukah Anda? God has something to say about your life and about your future, and you're not gonna find out until you enter His presence. Tuhan punya sesuatu yang ingin Dia katakan tentang hidupmu dan masa depanmu, dan Tuhan tidak akan wahyukan dan ceritakan dan beritahu sampai engkau masuk ke dalam hadiratku, katanya. Janjiannya akan diberitahukan kepada kita. Itulah roti sajian. Roti yang dipecah-pecahkan. Sekalipun Tuhan itu pabrik roti, Dialah roti itu sendiri. Dia pecahkan dengan tangannya. Suapkan sesuai dengan kapasitas, kebutuhan maupun keinginan anak per anak. Setiap suapan berbeda. Itu maksudnya rema. Mama saya paling tahu, saya belajar apa itu rema, ngerti gimana mama saya waktu kecil menyuap kami. Kami bertiga, nafsu makannya beda-beda. Adik saya selalu dengan suapan yang paling imut masuk. Koko saya besar, saya biasanya. Mama saya paling tahu gimana memecahkan roti disajikan. Anda mau disuap Tuhan? Go into the presence of God. He's waiting for you already. Dia sedang menunggumu. Jangan bolong saat teduh. Saat teduh bukan keharusan. Saat teduh itu adalah hak kita, bukan kewajiban. Kenapa tidak diambil haknya tuh? Kita lanjutkan. Oh haleluya. Anda belajar sesuatu? Ayat keempat. Oh ayat 3. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Wah ini masuk lebih dalam lagi. Katakan lebih dalam lagi. Katakan lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Wow, this is beautiful. Hadirat Tuhan mulai keluar, tidak hanya dirasakan di dalam kita, mulai ada pernyataan dan manifestasinya. Semakin dalam kita dalam hadirat Tuhan, semakin dalam juga hadirat Tuhan di dalam kita. Semakin dalam, semakin mendarah daging. Semakin mendarah daging, semakin kelihatan hadirat itu. Musa bercahaya mukanya. Semakin lama Anda dan saya bergaul dengan Tuhan, semakin mirip kita. Dan semakin mirip, bukan hanya Tuhan hadir
karena Anda minta. Tapi di mana Anda berada, Tuhan akan hadir di sana. Itu penyertaan Allah. Saya masih ingat cerita tentang tabut perjanjian nih. Sebelum saya bahas tentang mezbah pembakaran ukupan. Tabut perjanjian ini unik. Tabut perjanjian bicara tentang manifested presence atau revealed presence, itu hadirat yang dinyatakan, dimanifestasikan. Ini hadirat yang bukan cuman di dalam hati rasa damai sejahtera. Ini hadirat yang sifatnya boom 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 di luar sana. Daud takut membawa tabut perjanjian di 2 Samuel. Dia tidak bawa ke kota Daud yaitu Yerusalem. Hingga dia menyimpang dan taruh tabut perjanjian itu di rumah seorang Gad yang bernama Obed Edom. 3 bulan tabut perjanjian itu berada di sana. Lalu Daud mendengar apa yang terjadi karena ada orang melaporkan. Keluarga Obed Edom diberkati. Usahanya diberkati cuma dalam 3 bulan aja hasilnya lebih daripada 3 tahun mereka yang lalu. Digabung jadi satu. Kesehatan mana mereka diberkati. Hamba-hambanya sampai keledainya, ayamnya pun gak ada yang sakit. Dan yang sakit sembuh semua. Anak cucunya diberkati. Ada satu anaknya yang betul-betul IQ-nya jongkok sekali. Tiba-tiba jadi juara. Daud kan jadi iri ilahi dan berkata, loh kita yang berhak dong. Ingat tadi hadirat Tuhan itu hak, bukan kewajiban kita. Jangan berputar-putar pikirannya. Aku harus masuk hadirat Tuhan, aku harus ke gereja. Loh yang untung siapa? Tuhan tidak diuntungkan dengan hadiratmu dan hadiratku loh. Kita yang diuntungkan sebaliknya. Pada waktu itu Daud berkata, oh no itu kan haknya kami. Haknya saya, haknya Yerusalem, haknya orang Israel diambil pulang kembali. Dengan senang hati. Saya ceritain, hadirat Tuhan yang di tabut perjanjian ini gimana caranya increase atau meningkat dalam kehidupan orang percaya termasuk gereja Tuhan. Satelit-satelit dengar. Bukan acara dan program Anda, percayalah saya, mau party ini, ice cream party atau apa Valentine party apa, bukan itu. The presence of God. Hadirat Tuhan. Ini hanya bisa diperoleh lewat syafaat, doa syafaat. Bisa increase atau meningkat hanya lewat syafaat dan lewat menyembah. Saya tunjukkan. Kisah Rasul 16 gak usah dibuka. Cerita tentang bagaimana Paulus dan Silas di Filipi. Mereka ditangkap karena Injil, dilemparkan ke bagian paling tengah, dipasung lengan dan kakinya. Lalu tengah-tengah malam mereka berdua berdoa. Dan menaikkan pujian kepada Allah. Terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Lepaslah pasungannya, pintu penjara terbuka. Tak lama setelah itu keluarga penjara seisi rumahnya terima Tuhan. Hebat bukan? Kuncinya di sini. Paulus berdoa dan menaikkan pujian. Ini doa syafaat saudara. Ketika ada doa syafaat dan ketika kita menyembah, Tuhan bukan hanya hadir di dalam diri seorang Paulus atau anak-anaknya. Tuhan akan curahkan hadiratnya on the spot. Itu wifi-nya paling kuat. Sekalipun di atas ini semua ada wifi, tidak semuanya hotspot. Tabut perjanjian itu hotspot surgawi. Ditargetkan di satu lokasi kepada sekelompok orang atau seorang individu dan ditujukan di satu waktu. Tidak selamanya di situ. Anda sekarang pergi ke Bethel, tempat Yakub bertemu dengan Tuhan, ada tangga naik turun ke atas malaikat-malaikat. Anda ke sana, tak ada lagi tangganya. Karena itu kairos Tuhan. Tuhan akan curahkan hadiratnya. Dan doa syafaat itu apa? Supaya Anda mengerti, doa syafaat itu bukan doa makan. Doa makan itu tidak termasuk karena itu berdoa untuk perut kita sendiri supaya kenyang dan bahagia dan tersenyum. Doa syafaat adalah mendoakan orang lain. Doa syafaat itu artinya saling mendoakan. Doa syafaat itu artinya, syafaat itu sendiri kan artinya standing in the gap. Berdiri di antara Allah dengan manusia yang kita perjuangkan hidupnya. Doa syafaat itu berdiri antara manusia dengan Tuhan, bukan untuk menjadi penghalang, tetapi untuk menjadi saluran berkatnya. Doa syafaat itu standing in the gap, berdiri di pemisah antara Allah dan manusia demi kepentingan manusia. Luar biasa. Dan karena Paulus adalah orang yang kayak begini, Tuhan itu sekalipun maha besar pencipta alam semesta, ujung jubahnya aja memenuhi bait suci di perjanjian lama, kakinya pun memenuhi. Bayangin jempolnya Tuhan aja udah memenuhi dunia, karena dikatakan bahwa
Bumi hanya tumpuan kakinya. Meskipun Tuhan itu maha besar, tapi Tuhan berkenan kepada orang yang senang dan rajin syafaat dan menyembah. Tuhan curahkan hadiratnya yang besar itu ke sesuatu sekecil sapu tangan. Kisah Rasul 19 berkata, dan oleh Paulus diadakan banyak mujizat heran, dan sapu tangan bahkan secarik kain yang pernah mengena ke tubuhnya atau pernah dipakai oleh Paulus, diletakkan pada orang sakit, penyakit orang itu sembuh, dan roh-roh jahatnya keluar semua. Wow! Di mana ada orang suka syafaat, di mana ada orang suka menyembah, Tuhan curahkan bukan berkat. Kalau berkat sih biasa. Berkatnya selesai, habis, kadaluarsa, kita kosong lagi. Tapi kalau dia curahkan hadirat, berkatnya pun menyusul. Dia curahkan, Allah Maha Besar mencurahkan berkatnya ke sesuatu yang sekecil. Sapu tangan dikibaskan, terbuat dari kain. Kok bisa ya? Coba bayangin. Itulah tabut perjanjian. Allah besar tapi mau diperkecil sampai ke sebuah lemari yang portable dapat diangkat dengan ujung pengangkut dan ada gambaran malaikat. That's how serious God is with you. Memakai kesempatan untuk tetap masih di dalam launching Ku Percaya Mujizat, saya mendengar banyak sekali kesaksian bagaimana barang yang sedikit lebih besar dari sapu tangan ini juga diurapi. Ini kan lebih gede ya. Saya mendengar kesaksian bagaimana orang-orang disembuhkan baca buku ayat-ayat kesembuhan yang isinya ayat-ayat firman Tuhan. Dan juga sesuatu kepingan yang kecil ini telah membuat banyak orang masuk hadiratnya. Baik mereka yang menggunakannya atau mereka yang memberikannya kepada orang lain. Saya sudah mendengar satu persatu karena demi menghemat waktu saya tidak ceritakan dan baca semua SMS, email, WhatsApp, BBM, semua yang saya dapatkan. Baik di Facebook, baik di sosial media, Twitter segala. Saya tidak bisa satu-satu ceritakan kepada Anda. Karena saya tahu Anda pun mengalaminya. Khusus hari ini, mari kita beriman sama-sama. Kita bersyafaat, kita menyembah. Dan kita minta turunlah hadirat Tuhan yang di sini menyebar kemana-mana. Lewat benda kecil ini. No, bukan ini. Ini sudah kuno. Yang ini. Saya dorong Anda untuk hari ini Pustaka Raja Wali saya memang sudah minta kepada mereka untuk membuka satu counter khusus untuk grosir untuk orang yang belinya banyak. Tapi kali ini jangan beli untuk dirimu. Belilah untuk ministry. Untuk dibagiin ke orang-orang. Rumah sakit, segalanya. Anda lakukan itu. Dan kalau Anda sendiri katakan tidak tahu mau dibagikan kemana, tapi Anda mau menjadi saluran Allah, Anda bisa titip pesan di sana. Bagikan ya, tolong lewat FLC, nanti kalau FLC ke rumah sakit. Bagikan lewat pendoa, kalau pendoa melayani di mana-mana. Anda bisa sponsori, beli untuk ministry. Amin Bapak Ibu Saudara. Tapi by the way, barangnya nggak ada ya. Sudah habis amblas. Cuman tinggal pesan order, tapi berapa minggu lagi akan keluar. Khususnya Jakarta, perhatikan jemaat Jakarta. Denpasar juga, kita mau KKR, kita mau FKA di sana. Anda mesti harus borong habis ini. Ini bukan demi penjualan. Ini demi untuk penjangkauan. Dengar baik-baik, Jakarta, Denpasar, cepat-cepat bagikan ini kemana-mana. Penuhi kota Anda dengan darah ini, dari darah Yesus. Amin. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Sampai mana? Oh, jangan lupa di sini ada satu perabotan yang gak kalah penting namanya mesbah pembakaran ukupan. Itu saya jelaskan kenapa kok tadi doa syafaat dan juga yang namanya apa? Yang namanya penyembahan. Karena mesbah ukupan itulah mesbah wangi-wangian. Mesbah ukupan pembakaran ukupan ini bukan membakar hewan. Mesbah pembakaran ukupan ini adalah lambang penyembahan. Kalau Anda lihat denahnya sekali lagi munculkan di sini. Loh, yang satunya lagi yang sebelumnya, yang tadi. Ya, yang ini saya sudah biasa lihat. Ya, makasih yang ini. Anda melihat di sini ya. Lihat itu yang dalam sekali, yang di atas sekali itu tabut perjanjian ada melengkung begini, bentuk malaikat, ukiran. Nah itu ada tabir yang ungu itu udah dirobek sama Yesus pada waktu dirobek sama Allah Bapa ketika Yesus mati di kayu salib. Lalu yang persis di tengah, yang paralel dengan tabut itu hanya jarak berapa meter, itulah pembakaran ukupan. Itulah worship. Sejak Yesus mati dan bangkit, setiap kali kita worship, gak peduli kita bukan imam besar, bukan pendeta, boom, langsung masuk ke tata Allah. Cuman mungkin bukan menit pertama ya,
Karena waktu kita worship menit pertama pikirannya masih panci tadi sudah ditutup belum? Amin Bapak Ibu. Bisa nangkep ini ya. Dan saya mau cerita sama Anda sesuatu yang saya nggak pernah ceritain di jemaat lain. Karena Anda adalah jemaat kami sendiri. Nah saya berhak menceritakan begini. Ya, tahun 2013 saya mengalami pengalaman supranatural entah di dalam tubuh atau di luar tubuh. Ketika saya mengadakan Los Angeles for Jesus, saya ada di California, di kamar saya pagi hari, saya dibawa Tuhan, diangkat roh saya 4 kali ke sorga. Saya tidak akan mengadakan a trip to heaven, sebagai saingan a trip to hell. Karena pengalaman ini untuk saya dan untuk jemaat. A trip to hell adalah untuk penginjilan. Singkat cerita, pada waktu saya dibawa ke sana, kesekian kalinya, dalam 1 hari itu, berkali-kali saya naik turun. Dan itu bukan mimpi, saya sadar seperti sekarang saya lihat Anda. Dengan segala kesadaran saya, yang saya bisa lihat tubuh saya sendiri. Saya bisa lihat juga istri saya di sebelah saya waktu pagi hari itu. Nah, waktu saya naik ke sana, saya dibawa Tuhan untuk melihat ke satu area, persis di sebelah area pohon kehidupan. Saya nggak cerita tentang ini, pohon kehidupan itu nggak satu pohon doang Bapak Ibu Saudara, memang satu pohon maksudnya. Tetapi itu begitu luas seperti sebuah hutan luar biasa, seperti Taman Eden. Saya keluar dari areal itu, saya ditunjukkan ke sebuah areal terbuka udaranya, dan saya melihat di atas sana bukan warna biru sky atau angkasa, tapi warna rainbow atau yang luar biasa atau pelangi yang indah, dan di atasnya itu seperti digantung sesuatu begitu banyaknya menghiasi seperti seolah-olah pelangi bertabrak-tabrakan, luar biasa indah, artistik sekali. Dan saya tanya sama Tuhan, apa itu? Tuhan bilang sama saya, itulah doa syafaat umatku sejak Adam dan Hawa hingga saat ini yang belum terjawab. Saya merinding waktu saya dengar itu. Dan Tuhan berkata kepada saya tanpa saya tanya, dan tak seorang pun bisa membatalkan maupun menggugurkan doa-doa itu, termasuk mereka yang mendoakan sendiri. Tidak bisa membatalkannya. Langsung saya bisa mengerti firman Tuhan berkata, dan Tuhan berkata pada saya, sekarang anakku, apakah engkau sudah memahami firmanku yang berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Sangat besar kuasanya bukan hanya bagi orang dunia, Roh Kudus memberi saya pengertian. Tuhan Yesus ceritakan yang dimaksudkan dengan besar kuasanya, itu bukan hanya di dunia terjadi gempa bumi, dicurahkan berkat, itu iya, curahkan hadirat. Karena di kitab Wahyu dikatakan ketika Tuhan jawab doa umat kudus, dia ambil bara dari mezbah itu, tempat orang dari mezbah di sorga, dilemparkan ke bumi, terjadi gempa. Terjadi dampak. Tapi besar kuasanya itu artinya besar dampaknya di hati Allah. Dan malaikat pun tidak berani turunkan itu siapapun. Ini harusnya menghibur kita. Doa kita tidak ada satupun yang belum terjawab, yang tidak akan terjawab sebelum akhir zaman. Termasuk buat keturunan kita. Sekalipun kita sudah mati, akan terjawab sebelum akhir zaman. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Amin. Jadi saya melihat itu yang disebut dengan mezbah pembakaran ukupan. Dan saya jadi belajar menghargai yang namanya doa syafaat itu. Ayo Bapak Ibu, semua yang Anda kerjakan yang lainnya itu sia-sia. Satu-satu yang membuat tidak sia-sia, memberi nilai kekal semuanya adalah karena kita berdoa. Jangan tinggalkan itu. Amin. Kita lanjutkan sedikit lagi. Disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu 4b ya, ayat 4b. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan, di dalam tabutnya, di ruang maha kudus tersimpan buli-buli emas berisi mana. Ini semua menceritakan satu atribut Allah. Buli-buli emas berisi mana menceritakan tentang kesetiaan Tuhan. Kita menyembah Allah yang setia, kau Allah yang setia, itu dia. Tongkat Harun yang pernah bertunas dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Tongkat Harun yang pernah bertunas itu menceritakan kemahakuasaannya. Kita menyembah Allah yang berkuasa. Di dalam hadiratnya kita akan melihat semua ini dengan jelas. Dia itu maha kuasa. Dia bisa jadikan yang ada dari yang tidak ada. Apa hubungannya dengan tunas tongkat Harun? Karena tongkat itu ditaruh di tempat yang tidak ada sinar mataharinya untuk menguji siapa pilihan Tuhan.
tanpa dikasih pupuk maupun serbuk, tidak ada air maupun cairan bisa keluar kembangnya. Ini bicara tentang kemahakuasaannya. Tuhan taruh di tabut perjanjian untuk mengingatkan kita, setiap kali kita masuk hadiratnya, kita akan bertemu dengan kuasa Allah. Kenapa kalau kita masuk hadiratnya Tuhan gak perlu cerewet beritahu kita ini dan itu, iman kita jadi besar sendiri. Tidak perlu dipompa-pompa, karena kita berhadapan dengan yang maha kuasa. Kenapa kalau orang masuk ke dalam hadirat Tuhan merasa damai sejahtera? Saya beritahu, karena mereka bertemu dengan kesetiaan Tuhan. Kita jadi ngerti, bukan karena diajari, kita tahu sendiri. Seperti Ayub katakan, dulu orang berkata engkau begini, sekarang aku alami sendiri. Engkaulah Allah maha setia, aku tidak perlu khawatir. Antidot stres yang paling hebat, bukan obat penenang, tapi hadirat Tuhan. Itulah sebabnya orang datang ke gereja. Itulah tempat istimewa. Saat teduh, tempat yang harus kita tunggu-tunggu. Amin Bapak Ibu. Lalu di sana dikatakan juga bahwa di dalamnya ada lolo batu yang bertuliskan perjanjian. Berarti dia juga adalah Allah perjanjian. Kita lanjut lagi ayat 5, ini semakin interesting. Ya. Dan di atasnya, di atas tabut perjanjian itu, hadirat Tuhan di ruang maha kudus itu, ada kerup kemuliaan. 2 malaikat yang menutupi tutup pendamaian. Tunggu sebentar. Ini semakin indah karena kita mau bicara tentang malaikat. Jarang ya kita khotbahi tentang malaikat. Saya tetap harus khotbahi tentang malaikat. Saya harus ajarkan karena ini adalah area yang abu-abu. Ngapain kita biarkan orang-orang okultisme yang ngajari tentang dunia roh, alam roh, dunia yang lain, masih dunia yang lain. Lihat di TV itu banyak sekali. Yang mereka ceritakan dalam malaikat yang kesasar semua yang tersesat. Sepertiga malaikat yang ikut setan, sepertiga bintang yang terseret di zaman purbakala. Saya harus buka mulut ngomong soal malaikat supaya jangan ada yang tersesat. Dan selain itu, okultisme, aliran New Age juga sangat-sangat rajin bicara tentang ini. Gereja agak silent. Silent no more. I will speak, so you better hear. Malaikat Tuhan, setiap malaikat itu jumlahnya berapa hanya Tuhan yang tahu, tidak disebut. Sepertiga diseret itu sepertiga dari berapa gua nggak tahu. Berarti 2/3 yang setia dengan Tuhan yang sekarang menjadi malaikat-malaikat penjaga. Saya tidak tahu berapa jumlahnya, tapi Mazmur 147 ayat 4 mengatakan di depan sini. Di depan sini, munculin aja. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Berarti setiap malaikat itu punya nama. Tapi tunggu sebentar, kenapa kita bicara malaikat? Apa hubungannya dengan hadirat Tuhan? Dengar baik-baik. Di mana ada ketika syafaat dan penyembahan, saya ulang. Ketika syafaat dan penyembahan kepada Yesus meningkat pula aktivitas malaikat dalam kehidupan orang itu, gereja itu, dan di kota itu. Saya ulang lagi. Di mana ketika, ini saya mulai, mulut saya mulai tidak ikut sama hati saya. Dengar ya, ikutin saya ya. Di mana ada banyak syafaat, di mana ada banyak penyembahan dan syafaat, di situ ada banyak aktivitas malaikat. Amin. Amin. Saya sarankan Anda untuk tidak pernah berbicara dengan malaikat, tetapinya hati-hati, sekalipun mereka punya nama, Anda tidak perlu berdoa di dalam nama malaikat siapa. Oh, aku berdoa di dalam nama Gabriel, dalam nama Mikael, usir gangguan ini. Jangan pernah. Meskipun mereka punya nama, hanya ada satu nama di atas segala nama yang menyelamatkan. Dan itu adalah nama bosnya mereka. Karena di dalam kitab Ibrani pasal 1 ayat 5-7 menjelaskan kepada kita kenapa kita nggak perlu berkomunikasi dengan malaikat, hanya kepada Kristus saja. Karena Alkitab mengatakan, munculkan di depan sini, karena anak Allah, Yesus Kristus lebih tinggi daripada malaikat. Itulah judul Ibrani pasal 1 itu. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, pernah Allah katakan, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Dan aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Nggak perlu ngomong sama malaikat, mau tahu kenapa? Karena hanya ada satu putra mahkota. Semua mereka hanya staf dan pegawai saja. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata semua malaikat Allah harus menyembah dia. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Sekali lagi malaikat-malaikat itu hanyalah ministering spirits atau roh-roh
pelayanan yang tugasnya melayani dan menjagai anak-anak Tuhan. Kalau Anda sudah kenal bosnya, namanya sudah ada di dahi Anda, bukan 666 tapi anak domba Allah. Dan kalau pribadi dan rohnya ada di dalam diri Anda, ngapain kita panggil satu persatu? Karena kita sudah urusannya institusi kerajaan Allah. Gak perlu ya, hati-hati loh ya. Jangan di sini manggil malaikat segala. Dan by the way, sedikit info, semua malaikat di dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu semuanya maskulin. Bukan berarti kalau malaikat dipisahkan jenis kelamin, tapi tidak pernah diwahyukan, jangan mendahului Tuhan. Jadi kalau tiba-tiba Anda sedang sisir rambut suatu hari, sendirian di rumah, muncul satu orang perempuan cantik, rambutnya panjang, ada sayapnya dan berkata, aku malaikat tengking ya, siapa tahu dibuka bajunya itu ada bolongnya. Semua maskulin bro, semua maskulin. Bukan berarti laki-laki lebih baik, enggak, bukan begitu maksudnya. Laki perempuan anak-anak Tuhan, tapi semua maskulin. Oke, ingat ya. Oke, sekarang saya mau jelaskan meskipun demikian, ada 4 nama malaikat yang diwahyukan bagi umat manusia. Anda dan saya perlu tahu, karena bagi kita inilah penghiburan dari Tuhan. Yang pertama namanya kerub atau cherubims. Buka di depan sini Kejadian 3 ayat 24. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Pewahyuan pertama, lewat firman Allah, nama malaikat yang ke-1 adalah kerub. Berapa jumlahnya hanya Tuhan yang tahu. Mereka adalah malaikat penjaga atau guardian angels. Jadi ternyata betul-betul ada malaikat penjaga itu. Jadi bagi Anda yang punya anak, contohnya sekolah di luar negeri atau di luar kota atau berjauhan dengan kekasih Anda, kalau suami Anda mau pergi ya kan, pergi salesman kali, pergi keluar kota, tawarkan produknya, Anda nggak bisa buat apa-apa, Anda ibu rumah tangga, Anda terbatas finansial juga, nggak bisa ikut selalu, punya uang juga nggak punya waktu. Ada satu jalan ke atas kalau jalan ke samping nggak bisa. Syafaat dan sembah Tuhan Yesus. Aktivitas malaikat akan bertambah. Nggak usah diminta. Anak Anda ada yang jaga. Ada kerub-kerub di sekelilingnya dengan pedang terhunus. Mungkin suami Anda mau buat yang aneh-aneh, tiba-tiba ketemu teman di hotel. Anak Tuhan teman CG. Ada yang arahkan, malaikat bisa arahin kaki teman-teman itu ke sana. Atau mungkin bisa jadi anak Anda mau berbuat buruk, tiba-tiba seperti melihat di mimpi papanya. Nak, kamu harus setia. Itu bukan papanya jangan enggak tahu. Itu malaikat papanya. Saking kerjasama sama papanya sekian lama jagain papanya, malaikat itu jadi agak mirip dengan papanya. Loh, kami alami loh, saya bersyukur sebagai gembala ya, ini di posisi saya. Bersyukur saya punya, Tuhan itu punya pelayanan malaikat secret service. Berapa banyak jemaat yang mimpi sebelum berbuat sesuatu ketemu sama saya. Ayo, itu yang dulu mau colong mangga itu kan tahu kan, tiba-tiba saya ketemu Pastor Philip bilang jangan colong mangga ya. Paling tidak bagi-bagi. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu malaikat Tuhan. Guardian angels. Yang kedua juga di sini dikatakan, di sini sekarang buka munculkan di depan Lukas 1 26 sampai 28. Gabriel, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Gabriel adalah malaikat pembawa kabar atau messenger. Gabriel hanya satu yang diketahui di dalam Alkitab ini. Dia datang ke Maria. Tapi malaikat juga bisa bicara lewat mimpi loh ya. Tapi bukan sembarang mimpi. Kalau Anda di mimpi nenek Anda yang sudah meninggal dan berkata, "Aku kedinginan." Nah, itu bukan malaikat. Itu bisa roh jahat. Roh jahat pun masquerade. Mereka pun bertopeng sebagai malaikat terang. Jadi Anda harus uji segala pengalaman. Tapi pesan-pesan itu harus diuji dengan firman. Suatu hari, meskipun tidak ada dalam firman, ini bicara tentang rute atau GPS. Malaikat itu masuk ke mimpi Yusuf dan beritahu, bawa Maria dan anak ini ke sebuah tempat karena akan dibunuh. Orang-orang Majus yang datang dari satu arah, pergi dari arah lain karena dalam mimpi diperingati oleh malaikat. Jangan melalui jalan yang sama, Herodes menunggumu. Kalau dia ingin mencari tahu lokasi bayi itu. Kadang-kadang kita diberi mimpi, hati-hati dengan orang ini, besok bangun ketemu sama orang itu.
Anda uji, jangan langsung bias dulu atau Anda diskriminasi. Tetapi lihat, kadang-kadang Anda diluputkan dari bahaya besar karena malaikat mendahuluimu. Saya yakin, kalau jemaat kita bangun betul-betul hubungannya dengan Kristus, di ruang kudus, bukan di bawah sang surya di pelataran itu, ada increase, ada peningkatan aktivitas malaikat di dalam bisnis Anda, dalam sekolah Anda, dalam pekerjaan Anda, pernikahan Anda, anak cucu Anda. Oh, kalau begini harusnya saya dengar amin yang keras atau apa. Oh, kasih tepuk tangan tuh Tuhan. Yang ketiga, ini yang saya suka, karena saya memang wong fehong. Mikael, malaikat perang. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, Daniel 12 ayat 1. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Sebelum saya masuk ke malaikat keempat, nanti kalau lupa tolong ingatkan, saya kasih satu kesaksian, boleh? Saya tidak menganggap malaikat itu perlu, tapi Tuhan berkata jangan pernah anggap sesuatu yang di dalam Alkitab tidak perlu. Meskipun bukan yang paling penting, tetapi Tuhan mewahyukan kepada kita untuk sebuah tujuan. Tuhan memberi saya sebuah pengalaman, Anda juga bisa minta. Asal jangan cari-cari, jangan jadikan itu tujuan hidupmu. Saya dan istri dan ketiga anak pergi berlibur ke sebuah tempat. Hari terakhir kami mau naik pesawat kembali ke Indonesia. Ini interkontinental antar benua. Masih ada waktu sisa karena nanti malam, tengah malam midnight saya baru berangkat. Jadi seharian itu kita mau buang waktu, kita pergi ke sebuah taman. Dan nanti baru kembali ke airport, baru kembalikan mobil sewaan. Ngapain ya di taman, nganggur gitu? Ya sudah, kita melihat ada satu sepeda tandem. Beberapa orang sekaligus, saya tertarik, anak-anak saya berkata, ayo daddy, ayo, oke, let's go. Saya tidak pikirkan, bahwa ternyata sepeda itu lebih susah dikendalikan daripada yang dikira. Kalau Anda tidak punya resume sebagai paman becak, pikir dahulu uji segala sesuatu. Karena kami naik itu, turunnya agak gampang. Tanjak sedikit pun, yang namanya kaki saya seperti disalibkan. Dan yang, saya nggak bisa minta tolong sama istri saya. Dan saya nggak bisa minta tolong sama anak-anak saya. Mereka ada di atas sana, akhirnya saya harus turun. Bukan tanjakan gimana, sedikit nanjak aja sudah setengah mati. Waktu kami melewati padang golf, tidak ada yang namanya pohon sama sekali. Anda yang golf kan tahu. Itu saya harus turun, dorong dengan 4 orang di atas. Dan saya senang, saya tidak mau merusak pesta itu karena anak-anak saya berkata, "Cayo Daddy, Cayo." Iya, lu Cayo gua gimana? Nah, istri saya nggak bisa bantu, dia harus gendong anak saya yang kecil, masih terlalu kecil saat itu. Saat itulah tiba-tiba di belakang kami, entah gimana, ada satu orang seperti orang India. Dia pakai baju yang modern, dikeluarkan, ya, warnanya kaki, ini juga warna kaki, celana bukan kulit, celana dari kain, bukan jeans. Sepatunya juga keren, tapi dia pakai semacam iPod gitu zaman itu. Dia pakai headset, nggak bisa diajak ngomong. Saya lihat, makanya kok saya dorong tuh tiba-tiba enteng banget. Ternyata orang India ini kuat sekali. Saya lihat dia, saya berkata thank you very much. Dia nggak mau saya ajak bicara, sama sekali nggak mau. Ya sudah, saya dorong, hampir sampai ke sana untuk kembalikan sepeda. Kami satu keluarga noleh, ingat tidak ada pohon loh ya. Lenyap orangnya, tak ada. Saya nggak tahu kapan lenyapnya, kami lihat sudah nggak ada. Saya bilang ini sembunyi di mana? Oke, saya lupakan hal itu. Saya ini nggak suka orang yang suka besar-besarin, ya, kecuali memang besar. Lalu saya pergi ke New Zealand suatu hari. Di New Zealand waktu kami lagi, saya dengan istri dan ketiga anak kembali, kami berlima. Saya pergi kuat-kuat saja, tetapi di sana saya terluka. Lutut saya ini injured, cukup parah, sehingga bengkak sekali. Ya akhirnya waktu pulang, koper beranak. Maksudnya tadinya kosong, sekarang penuh dengan barang. Waktu saya mau masukkan ke dalam mobil sewaan untuk kami kembali ke airport saat itu, saya angkat berat sekali dengan lutut yang terluka. Istri saya sudah lakukan yang serba bisa untuk jaga anak-anak semuanya dan 3 anak kami. Dan waktu saya mau angkat, tiba-tiba di belakang saya ada yang ngangkatin koper saya. Kali ini orang yang tinggi besar dan berkulit gelap, mungkin orang hitam gitu, tapi bukan orang black yang seperti dia, nggak tahu, pokoknya campuran kayak. Ya, dan lalu dia angkat dengan gampangnya dan tentunya dia keluar tenaga juga. Dan dia juga pakai headset, tidak mau diajak omong.
Setelah kami noleh, tidak ada orangnya di basement parking lot. Tidak mungkin dia main petak umpet. Cilubah, nggak mungkin. Saya nggak ngerti apa toh ini apa toh ya. Sampai suatu hari saya diundang di sebuah konvensi Baptis Amerika. Anda harus tahu Baptis Amerika yang pernah sekolah di Amerika tahu tidak mudah. Mereka tidak karismatik dan mereka tidak suka gerakan karismatik. Saya nggak ngerti mereka itu mendem apa waktu itu mengundang saya. Apa mereka nggak tahu profil saya kan gitu ya. Tapi saya nggak tahu gimana pokoknya. Tapi hubungan kami baik. Saya sayang sama mereka. Mereka saudara seiman. Saya khotbah. Setelah turun khotbah ada satu orang datang ke saya bukan cari perhatian loh. Kelihatan orang terpelajar dan kelihatan orang yang berpengaruh dan dia datang dan berkata, "Dear brother, saya when you were preaching atau Anda berkhotbah. Ingat, ini setelah itu di Amerika, di pedalaman Amerika. Ini bukan kota-kota yang layaknya semua tahu LA, New York. Ini tempat-tempatnya yang redneck banget. Orang-orang yang totok Amerika. Dan waktu saya diberitahu begitu dia berkata, tahu nggak, waktu Anda berkhotbah, saya melihat di belakang Anda ada jajaran malaikat. Saya nggak pernah punya pengalaman penglihatan baru kali ini. Dan di antaranya, saya melihat ada satu yang berkulit hitam. Saya merinding, saudara. Ini apa yang punya sepeda itu kontak mereka ya? Saya mau beritahu kepada Anda, saat itu Tuhan sudah beritahu kepadaku, I set my angels charge over my lovers. Kepada kekasih-kekasihku, aku utus malaikatku berkemah di sekeliling mereka. Bapak Ibu Saudara, saya percaya Allah juga menyediakan yang sama karena Tuhan tidak pernah pandang bulu. Bukan karena saya, bukan karena Anda, Dia mengasihi kita. Yang terakhir, yang keempat, kita lihat Yesaya 6 ayat 1-3. Dalam tahun itu, matinya Usia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Terus. Nah, para serafim berdiri di sebelah atasnya masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, dan 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Ayat 3, dan mereka berseru seorang malaikat kepada malaikat yang lain katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Malaikat yang keempat yang diwahyukan kepada umat manusia namanya serafim. Dan ini malaikat istimewa, masing-masing punya 6 sayap. Dan mereka adalah malaikat penyembah. Tahukah Anda ini kebenaran? Setiap kali kita menyembah baik di gereja atau sendirian atau mesbah keluarga. Do you realize, sadarkah Anda? You're walking with angels. When you worship, you walk with angels. Waktu Anda menyembah Yesus anak Allah itu, baik di gereja atau di rumahmu, baik di dalam kantor Anda, maupun ada di mesbah keluarga Anda dengan anak-anak Anda dan istri atau dengan suami Anda. Sadarkah Anda apa yang sedang terjadi? Anda sedang berjalan di antara malaikatnya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya.